pasti, mungkin seperti apa sih kronologinya bisa terjadi kecelakaan? Jadi kemarin itu suami aku eh, kecelakaan udah di dekat rumah, lokasinya kira-kira cuma 2 menit dari rumah. Emang kebetulan apa namanya lampu lampu jalanan di rumahku itu mati. Terus udah gitu ya mungkin ya namanya kecelakaan kita nggak tahu juga gimana kejadiannya, dia juga nggak ingat karena langsung black out. Terus tapi ya yang aku tahu tabrakan sama tetangga aku. Terus ya udah untungnya karena emang udah pada kenal juga, langsung dibawa ke rumah sakit, langsung dirawat gitu. Untuk kejadian berarti bulan kemarin ya? Kenapa? Untuk kejadiannya berarti bulan kemarin ya? Kejadiannya bulan kemarin. Bulan kemarin. Mungkin apa aja yang cedera atau apa aja yang luka-luka? Luka-lukanya sih kalau dilihat dari luar nggak kelihatan, jadi lebih ke apa wajahnya, yang wajahnya juga nggak ada luka-luka besar-besar gitu enggak, tapi lebih ke tulang tengkoraknya yang retak gitu. Jadi pipinya, rahangnya, hidungnya itu kayaknya mungkin kena stang atau kena terbentur benda keras gitu. Jadi bukan apa kebeset gitu enggak, tapi kayak lebih kebentur gitu. Berarti itu istilahnya berarti sini ya, sebelah sini. Karena dia kan pakai pakai helm untungnya, jadi alhamdulillah banget otaknya nggak kena, badannya juga tangannya nggak ada yang patah, kakinya nggak patah gitu. Jadi ya bersyukur banget, hanya wajahnya gitu. Tapi ya itu wajahnya lumayan parah keadaannya, jadi harus sampai dioperasi sampai 2 kali gitu. Mbak Indah pertama kali mengetahui kabar tersebut dari tetangga langsung atau gimana? Iya, tahu kabar dari tetangga, terus aku langsung langsung lari ke rumah sakit. Terus ya tak untungnya pas nyampe pun Jasin masih dalam keadaan sadar, masih bisa ngomong, nggak sampai pingsan atau gimana. Ini operasi bagian ini semua ya? Ya, operasi bagian wajah. Untuk sekarang berarti udah pulih total atau gimana? Kemarin baru 3 hari yang lalu operasi lagi. Operasi lagi. Karena ada perlu ditambahkan beberapa pin titanium di wajahnya. Kemarin yang sebelah kiri kayaknya yang lebih parah, jadi tulangnya agak blesek ke dalam gitu. Jadi yang kayak tengkorak yang megang matanya itu agak mundur ke dalam, jadi biar nggak tambah parah, biar tulangnya nyambung lagi, jadi mesti dipasangin kayak mesh titanium gitu di belakang matanya supaya bisa pakai gitu. Di Instagram masih pakai perban sampai sekarang, berarti kemanapun berkegiatan masih pakai di perban gitu mukanya? Di perban sih enggak, karena biar lebih cepat penyembuhannya. Jadi kalau ngelihat ada jahitan aja sih. Ada jahitan di bawah mata kiri kanan, terus di pelipisnya, terus di rahangnya, terus dia juga belum bisa makan karena rahangnya nggak boleh gerak. Sebentar. Jadi mengganggu kegiatan sehari-hari nggak? Pasti kan namanya suami Iya, bekerja. selama 1 bulan ini dia di rumah aja. Ya emang pandemik juga, tadinya kan bisa work from home, tapi kali ini dia lebih banyak istirahat karena masih suka pusing, terus udah gitu nggak bisa function 100% lah. Tapi dia udah mulai kerja sih sedikit-sedikit, trying kayak Zoom meeting gitu udah bisa. Itu penyembuhannya sebatas ini obat kah atau mungkin gimana? Jadi dia itu butuh waktu 4-8 minggu untuk bisa akhirnya coba untuk makan makanan keras. Kalau sekarang makanannya semuanya diminum, di blender, smoothies, paling kayak sup tulang, aku blender juga, diambil kuahnya aja atau enggak. Terus belum bisa ngunyah. Nah itu 4-8 minggu. Nah kemarin nggak tahu nih setelah operasi yang kedua masih berapa lama lagi penyembuhannya, mungkin ya another 4 weeks lagi gitu. Berarti bisa bilang sekarang Mbak Indah sebagai istri selain ngurus anak, suami juga harus lebih dijagain lagi ya? Ya itu aku kebetulan kan ya pengennya sih sebenarnya, karena aku kasihan sama suamiku, pengennya ngurusin dia di rumah, tapi karena kerjaan kan ini kita namanya kecelakaan, kerjaan aku udah terima dari sebelum kecelakaan gitu, udah dikontrak, jadi mau nggak mau I have to fly here karena aku udah
ada syuting film, lagi syuting web series, jadi ya kemarin sempat pulang, jadi syuting 2 minggu di enggak 10 hari di Jakarta, itu pas lagi suami lagi masa penyembuhan juga. Terus aku sempat balik nemenin dia, terus kemarin pas operasi kedua untungnya alhamdulillah pas aku ada, jadi aku bisa nemenin lagi. 1 malam, 2 malam aku nemenin nginep di rumah sakit sampai ya akhirnya aku harus ke Jakarta. Tapi sekarang sih dia udah balik lagi ke rumah sih, dia lebih milih rawat di rumah daripada di rumah sakit. Sebut depressing lagi pandemik gini, nggak ada yang bisa nengok. Kalau di rumah kan at least surround by family gitu, jadi dia lebih happy. Jadi itu nggak sih Kak, ekstra lelah karena kan kerja ke Jakarta, harus balik lagi ke Bali untuk istilahnya ngurus anak dan suami juga gitu. Jadi kan istilahnya bolak-balik Jakarta Bali gitu. Udah biasa sih kalau kerja Jakarta Bali dari 6 tahun yang lalu pas pindah ke Bali, emang udah komitmen aku number one family, jadi prioritas untuk kerjaan itu militer lah gitu. Jadi kalau sekarang ini aku kerja bolak-balik sih udah biasa. Kalau di Jakarta stuck di jalanan 3 jam udah biasa. Ini kalau ke Bali cuma 40 menit kok. Tapi anak suka protes nggak sih Kak? Kayak maksudnya mama kerja ke Jakarta mulu kan kita di Bali gitu. Anak-anak sih sebenarnya biasanya aku ajak dan mereka protes karena pengen ikut. Tapi lagi pandemi kasihan. Aku kalau lagi kerja kayak gini mereka masa mau nungguin di lokasi. Kalau zaman dulu sebelum pandemi aku ajak mereka, aku bisa send mereka ke rumah temenku, bisa kirim mereka main di mall atau di mana gitu. Kalau di Jakarta mau kirim ke mana, kirim ke rumah orang juga nggak enak kan, nggak ada yang menerima tamu gitu. Terus begitu kalau di Bali they're so happy, mereka bisa di Bali open air, mereka bisa ke pantai, bisa surfing, anakku bisa bisa main bola, bisa dancing, banyak aktivitasnya di Bali, much more than in Jakarta gitu untuk anak-anak. Anak-anak tiga-tiganya udah pinter, udah makin besar juga gitu, tapi Kak Indah Kalalo masih istilahnya masih produktif nih, masih kerja syuting dan sebagainya, film gitu. Ada nggak sih mungkin kayak istilahnya memfilter atau mengurangi pekerjaan, karena kan anak udah semakin besar, kayak tadi kan seperti sebenarnya kalau untuk ngurangin kerjaan sih enggak, tapi lebih balancing. Jadi antara keluarga, anak-anak, suami, kerjaan, sama aku ada satu lagi which is charity. Aku juga bikin bagi-bagi nasi bungkus setiap minggu udah selama pandemi ini, helping di island of Bali, karena banyak area-area yang memerlukannya. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang ngurangin sih enggak, malah aku kebanyakan sampai bingung bagi-bagi waktunya gitu. Jadi pinter-pinternya kita bagi-bagi waktu aja, karena aku juga punya clothing line kan, Just Wifler di Bali. Aku punya toko di Bali udah hampir 3 tahun ini gitu. Jadi pinter-pinter aja, jadi kalau pagi bagiannya siapa, siang ngapain, sore ngapain. Misalnya aku Monday to Friday aku kerja, Friday, Saturday, Sunday pulang kerja sama anak-anak, ngajak keliling Bali gitu. Jadi bawa asik aja, pinter-pinternya balancing gitu. Makanya emang maksudnya tipe orang yang sibuk banget, karena kan tadi punya clothing line, terus charity, terus kerja juga, syuting, anak juga, maksudnya anak juga teater itu, anak kan juga tadi di sana bilang banyak yang les ini, Peter ini itu. Kok maksudnya bisa nggak seproduktif itu sebagai ibu? Sebenarnya tuh sibuk banget loh. Emang sibuk banget, tapi balik lagi kita pinter-pinter balik ngatur schedule gitu. Kayak misalnya aku di sini aja aku udah ngatur nih, hari ini Byron basket ya, Ayana dancing, Piggy jazz dance, Ayana hip hop. Terus udah gitu aku di sini syuting, jadi ngatur dari sini. Terus telepon Mbak juga, Mbak jangan lupa nanti hari ini Mbak Jasin bikinin smoothies sama tomato soup apa segala macam, ngaturnya dari sini gitu. Nanti hari Jumat misalnya kayak kemarin minta tolong temen, jangan lupa nanti jemput Justin dari rumah sakit, kayak gitu-gitu ya, karena udah kebiasaan, jadi ya bawa asik aja. Menerapkan juga ke anak nggak sih gitu? Karena anak sekarang udah katanya udah pinter-pinter banget juga gitu. Iya. Menerapkan juga ke anak, kalau harus terplanning kayak gini loh, gini gitu. Aku sih orangnya sebenarnya nggak sejago itu planning, agak-agak berantakan, kadang it doesn't go along the way, tapi
stop judging yourself gitu. Jadi apa namanya, jangan 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 sedih kalau plan kamu nggak sesuai jalannya gitu. Jadi bawa asik lah, bawa santai gitu. Mungkin bisa Kak ceritakan kira-kira kegiatan anak seproduktif apa nih di Bali? Karena kan ada les basket dan sebagainya Iya. juga gitu. Apa namanya, mungkin karena anak-anakku masih kecil-kecil ya, jadi mereka itu apa ya, untungnya di Bali banyak kegiatan, yang aku bilang banyak kegiatan outdoor, jadi mereka senang-senang aja gitu. Yang penting sehari ada satu kegiatan, mereka udah happy gitu. Mau itu masuknya dibawa ke dunia entertain juga nih, biar acting kayak Kalau mamanya, untuk host dan dunia sebagainya. entertain, yang satu doyan acting tuh yang paling Wow. kecil tuh, kalau bisa lihat di sosial media aku, dia udah ekspresiin Wow. dirinya, ada yang nangis lah, ketawa, marah Turunan mamanya gitu. berarti. Udah ikut mamanya. Kalau yang cowok lebih kayak sporty gitu, seneng olahraga. Terus udah gitu kebetulan pinter banget, matematikanya pinter, spellingnya juga pinter gitu. Terus udah gitu orangnya kompetitif banget yang anak kedua. Kalau yang anak pertama lebih art, suka ngelukis, beda-beda semua. suka dancing juga, suka menari. Terus apa namanya ya, udah kelihatan sih ada mungkin ke daerah mengarah ke sana, karena dari kecil kan aku sebenarnya sebelum pandemi, as I said before, aku selalu bawa anak-anakku untuk ikutan kerja gitu. Jadi mereka udah sering nih ikutan syuting. Terus dari gitu aku juga dulu sempet bawain acara juga kan di Trans TV, apa namanya, acara Mamaku Hits. Jadi yang keliling sambil anak-anak ikutan travel gitu. Jadi seluruh Indonesia kita udah jalan-jalan bareng sama anak-anak. Jadi udah terbiasa. Tapi anak-anak sendiri ada yang ngasih ngomong aku pengen jadi artis tuh kayak mama gitu. Udah ada omongan kayak gitu. Yang pertama sih udah bilang kan, Mami, I wanna be an actress, I wanna be a singer, ada I wanna be a dancer gitu. Jadi udah mengarahnya sih ke entertainment sih ada, tapi apa namanya, aku lebih support mereka kalau emang itu yang mereka mau, jadi nggak pernah maksain juga gitu. Tapi udah kelihatan dari awal, yang satu, Mom, I love art, Mom, I love this, I love this. Jadi aku tinggal ngarang-ngarain. Berarti nggak pernah membatasi kegiatan anak ya? Nggak pernah Hobinya aja. ngebatasin kegiatan anak, and really listen, apa maksudnya didengerin anak maunya apa. Kalau mereka mau ini ya kerjain gitu. Kayak sempet aku dulu anak-anakku aku lesin nari Bali, karena aku pengen lah, adalah jangan terlalu hip hop terus, ada ini Bali. Tapi itu Bu protes keras, Mami, I don't want. Ya jadi kalau kayak gitu daripada dia trauma, aku stop dulu nari Balinya gitu. Tapi begitu aku ajak lagi, misalnya nonton tari Bali gitu, Mami, I can do it loh, langsung dia nari-nari gitu. Jadi sebenarnya walaupun mereka katanya nggak mau, tapi sebenarnya mereka senang juga gitu. Jadi ya pinter-pinternya kita mengarahkan mereka lah gitu. Oke Kak, aku mau ngomongin hobi nih. Katanya Kakak juga hobi hiking ya, itu benar gak? Hiking hobi juga, sebenarnya nggak hobi. Gara-gara itu kejebak aja tuh. Dulu pertama kali ngedate sama Justin, ngedate-nya diajak naik manjat Gunung Rinjani. Beda ya, ngedate hiking loh. Beda Iya, banget. dia bilang, iya kita manjat gunung ya. Bilang, hah? Apa namanya? Aku belum pernah manjat gunung, aku bilang gitu. Terus no, it's so easy. Udah dong, nggak tahu manjat gunung tuh nggak kebayang kayak apa, kesananya bawa pakai celana pendek doang, ternyata dinginnya minta ampun. Aku pikir cuma sehari nyampe, ternyata 3 hari 2 malam. Terus udah gitu, tapi begitu nyampe atas, oh ternyata keren banget, pemandangannya keren banget, dan Indonesia itu dikelilingi oleh keindahan alam yang super banget. Jadi lama-lama malah aku yang ngajak dia, kita manjat ini yuk, manjat Batur yuk. Terus udah gitu waktu itu juga sempet kita ke Bromo. Ya jadi senang gitu. Tapi kalau untuk yang ekstrim banget belum berani, kayak manjat Gunung Agung aku belum berani gitu. Atau udah berapa Kak? Berapa tempat yang udah di hiking sama Kakak? Oh, kalau gunung ada berapa ya? Aku suka lebih daripada manjat, aku lebih suka trekking sih. Aku suka jalan. Kalau itu maksudnya jadi bukan hanya gunung, aku suka
misalnya ngeliat air terjun, oke. Trekking jalan, gitu. terus ngelilingin sawah kayak di apa tuh namanya Jatiluwi Rice Terrace yang UNESCO Heritage yang di Bali. Itu aku suka tuh jalan 2 jam, terus aku suka jalan pinggir pantai. Kalau jalan aku kuat berjam-jam. Kalau Wow. kalau hiking aku masih bisa dihitung, paling baru Batur aku udah 3 kali, terus udah gitu apa namanya Bromo udah beberapa kali, sama yang paling tinggi itu si Rinjani itu 3.725 Ini meter. kan bisa dibilang hobi yang cukup istilahnya ekstrim untuk wanita. Tapi kakak sebagai public figure yang istilahnya model segala macam cantik, memilih untuk gak apa deh hiking sama trekking. Iya. Nggak takut misalnya kayak netizen ngomong kayak kenapa hobinya gitu, ketat, cat dan sebagainya, itu gimana Bu? Kita kan lebih, aku emang dari dulu nggak pernah peduli apa kata netizen satu, terus nomor dua semua orang seneng kulit putih, gue senangnya hitam. Jadi I don't mind, jadi aku lebih fokusnya lebih naik gunung tuh lebih ke sportnya, kesehatannya, menghirup udara segar, melihat keindahan alam. Jadi nggak pernah mikirin oh ntar netizen mikirin enggak lah, ini this is my life, jalanin Berarti aja. emang anaknya suka alam banget ya? Anak-anakku juga udah pernah waktu itu diajak dedinya manjat di Komodo gitu. Itu pas waktu itu aku lagi syuting di Jakarta biasanya, tapi kalau ada aku barengan sama aku juga gitu.